mix media. Kita akan bahas. Oke, jika ada kesalahan teknis silakan langsung disanggah aja ya. Oke, jadi the primary reservoir characteristics that must be considered atau karakter reservoir yang harus kita consider, harus kita pertimbangkan dalam kita menganalisa aliran fluida di dalam reservoir itu tentu saja adalah tipe fluidanya, entahkah dia gas, water, atau oil, flow regime-nya. Nah, flow regime itu apa nanti kita akan bahas. Geometri reservoirnya, dan juga berapa banyak fase yang mengalir. Apakah gas saja, atau gas dan oil saja, gas, oil, dan water saja, mixture gitu ya, atau bahkan mungkin ada solid juga, ada padatan juga yang mengalir. Nah, semuanya itu sangat penting untuk kita analisa. Nah, kalau kita review dari kompresibilitasnya gitu ya, dari aspek namanya isothermal compressibility, itu teman-teman bisa pelajari dari rock property dan fluid property. Nah, based on isothermal compressibility, atau gampangnya kompresibilitas, kemampatan, apakah fluida atau komponen itu bisa dimampatkan atau tidak, kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah fluida yang incompressible, yang tidak bisa dimampatkan. Terus ada juga fluida yang slightly compressible, sedikit bisa dimampatkan. Dan yang terakhir, compressible fluid, fluida yang mampu dimampatkan. Nah, pasti teman-teman udah kebayang ya, kalau kita bisa memampatkan suatu fluida, pasti fluida itu fase gas, karena gas itu bisa dikompres. Nah, kita akan bahas singkat satu persatu. Pertama, isothermal compressibility dulu. Itu dikuantifikasi dengan parameter atau koefisien yang kita sebut compressibility coefficient. Simbolnya C. Ya, simbolnya C. Dan secara matematika itu bisa kita definisikan seperti ini. C adalah minus 1 per V dari perubahan volume terhadap perubahan tekanan. Gitu ya. Jadi kalau volumenya berubah ketika tekanannya kita ubah, berarti kita dapatkan nilai kompresibilitasnya berapa. Gitu ya. Bisa saja delta atau dV-nya, perubahan volumenya besar untuk setiap perubahan tekanan, gitu ya. Itu berarti kompresibilitasnya besar, kemungkinan itu gas, atau perubahan volumenya kecil untuk setiap perubahan tekanan. Biasanya ini liquid, jadi perubahan volumenya tidak begitu besar. Tapi anyway, koefisiennya itu kita definisikan kalau dari segi perubahan volume, itu adalah yang atas. Bisa juga kita nyatakan, kita representasikan dalam perubahan density atau massa jenis, kita pakai yang bawah. Tapi ujungnya akan sama saja, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu yang namanya incompressibility fluid atau incompressible fluid. Fluida mana yang tidak bisa dikompres, gitu ya. Apakah ada fluida seperti itu? Nah, kalau dari matematikanya sendiri, pasti dV per dP-nya atau d rho per dP 0. Tidak ada perubahan volume sekalipun kita melakukan perubahan tekanan. Mau kita tambahkan tekanannya, perubahan volumenya 0. Makanya dV per dP 0. Mau kita turunkan tekanannya, tetap saja dV per dP tidak ada perubahan volume, dia tetap 0 gitu ya, dV per dP-nya. Nah, secara realnya gitu ya, secara real di dunia nyata tidak ada fluida yang 100% incompressible. Yang betul-betul incompressible itu tidak ada. Tapi ini berguna untuk kita melakukan konseptualisasi gitu ya. Misalnya kita bisa asumsikan water gitu ya, water atau air dari dalam reservoir bisa kita kita asumsikan sebagai fluida yang incompressible gitu ya. Karena kalau kita lakukan analisa dengan incompressible, ini akan membuat perhitungan menjadi jauh lebih simple. Karena dV per dP sudah 0, perhitungan gampang. Kalau kita asumsikan sebagai incompressible fluid gitu ya. Tapi untuk oil, biasanya itu kita selalu pakai asumsi slightly compressible. Oke.
Jadi kalau definisi matematikanya, penurunannya nanti silakan teman-teman baca sendiri atau lihat sendiri dari rekaman sini. Tapi intinya, slightly compressible fluid adalah fluida yang bisa dikompres, bisa dimampatkan, tapi sedikit aja, gitu ya. Dan ini pasti adalah fluida yang masuk dalam kategori crude oil, dan formation water juga biasanya kita masukkan di slightly compressible fluid, gitu ya. Jadi kita bisa mampatkan, kita bisa kompres, walaupun nggak berubah besar volumenya, gitu ya. Nah, yang paling bisa dikompres tentu saja adalah gas ya, gitu ya. Jadi all gases are considered compressible fluid, gitu. Jadi semua gas di dalam reservoir atau dimanapun di udara itu kita anggap sebagai fluida yang mampu dikompres atau mampu dimampatkan, dan besar kompresibilitasnya adalah seperti ini, gitu ya. 1 per tekanan dikurang 1 per Z dz per dp, gitu ya. Best practice-nya sebagai kita engineer, gitu ya, kita bisa anggap suku yang kanan 1 per Z dz per dp ini 0. Jadi gampangnya kompresibilitas adalah 1 per P, gitu. Itu versi simpelnya kalau kita nggak punya data. Misalnya kita nggak punya data Z faktor, kita bisa ya langsung saja kita asumsikan compressibility adalah 1 per P. Oke, gitu ya. Jadi gampangnya compressibility adalah 1 per P. Oke. Ya, jadi kalau secara plot atau profilnya, kita bisa ngelihat ya, kita plot volume terhadap tekanan, bisa kita lihat kalau incompressible fluid tidak ada perubahan volume. Tidak ada perubahan volume, mau kita naikkan tekanan, mau kita push terus kita tekan, tidak ada perubahan volume. Kalau slightly compressible fluid, dia ada sedikit penurunan volume secara linear, gitu ya. Jadi ini bisa kita buktikan, itu ya. Kenapa tren penurunannya linear? Ya karena ada persamaan matematikanya. Kalau kita turunkan, kita dapatkan persamaan linear, dan ini kita observasi di laboratorium, volumenya turun secara linear. Tapi kalau compressible fluid atau gas, itu penurunannya mirip seperti eksponensial. Seperti itu ya, ketika kita tingkatkan tekanannya. Oke, kalau dari segi densitas, ini tinggal kebalikannya saja ya, karena volume dan densitas itu berkebalikan. Oke, tadi itu kita udah bahas tentang kompresibilitas, gitu ya. Fluida dibagi berdasarkan kompresibilitasnya. Mampu dimampatkan, tidak bisa dimampatkan, atau sedikit dimampatkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya flow regime. Oke. There are basically 3 types of flow regimes that must be recognized in order to describe the fluid flow behavior and reservoir pressure distribution as a function of time. Gitu ya. Jadi di reservoir, ketika kita mengalirkan minyak melalui sumur, ketika ada aliran di dalam reservoir, terjadi yang namanya flow regime, gitu ya, atau rezim aliran, gitu ya. Rezim alirannya steady state. Apakah dia alirannya steady state atau unsteady state, atau ini kita sebut juga transient flow, atau dia pseudo steady state. Oke, kita masuk dulu ke steady state flow. Oke, kalau steady state flow adalah di mana dp per dt-nya 0. Artinya tekanan reservoir terhadap perubahan waktu itu 0. Tidak ada perubahan tekanan reservoir. Oke, tidak ada perubahan tekanan reservoir sepanjang waktu. Tekanan akan selalu stabil. Kayak mau ada aliran atau tidak ada aliran, perubahan tekanannya practically very small, sangat kecil. Jadi kita bisa asumsikan bahasa matematikanya dp per dt 0. Oke. Nah, ini biasanya bisa kita dapatkan di reservoir yang disupport oleh strong aquifer. Oke, jadi karena dia dekat dengan aquifer, tekanannya stabil terjaga.
Atau ketika kita lakukan pressure maintenance di reservoir tersebut, water injection, atau kita bisa sebut juga water flood, atau gas injection, sehingga tekanannya relatively konstan, gitu ya. Atau dP per dt sama dengan 0. Itu bahasa matematikanya adalah dP per dt sama dengan 0. Kalau bahasa sehari-harinya, tekanan reservoir konstan terhadap waktu. Jadi sembari kita belajar reservoir engineering, sembari aku ingin mensosialisasikan ke teman-teman gitu ya, bahwa matematika itu bahasa sebenarnya. Mathematics is language. Oke, jadi don't be afraid with mathematics because mathematics is language gitu ya. Bahasa matematikanya dP dt sama dengan 0, bahasa kitanya tekanan reservoir konstan terhadap waktu. Mau waktunya kapan, tekanan reservoir itu konstan. Kita bisa asumsikan reservoir yang disupport oleh strong aquifer atau reservoir yang kita lakukan pressure maintenance, water flood, itu kita anggap steady state flow regime-nya gitu ya. Nah, ada juga yang kita sebut unsteady state flow atau transient flow. Oke. Nah, untuk transient flow itu apa namanya, dP per dt adalah fungsi dari both position atau I, oke, and time t. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ada nggak yang paham nih cara ini kan bahasa matematikanya. Bahasa kitanya ini apa? Ada yang tahu? Oke, jadi kalau bahasa kitanya ini bisa kita bilang tekanan reservoir berubah di setiap titik atau lokasi di sepanjang waktu. Oke, jadi tekanannya berubah terus setiap saat dan di setiap lokasi. Gitu. Jadi kalau kita mau pindah dari satu titik reservoir ke titik lain, tekanannya udah berubah. Dan kalau kita bergerak secara waktu, tekanan sekarang dan tekanan besok di titik yang sama, tekanannya berubah. Itu namanya kita mengalirkan kondisi unsteady state atau transient atau kondisi yang belum stabil. Oke, biasanya ini terjadi ketika kita baru membuka sumur. Kita baru memproduksikan suatu sumur di saat-saat di jam-jam pertama atau di 1, 2, 3 hari pertama, kita akan dapatkan flow regime yang unsteady state atau flow regime yang masih transient. Tidak ada kestabilan di situ. Gitu. Berubah terus tekanannya. Ada juga yang namanya pseudo steady state flow. Ini adalah apa namanya, flow regime yang paling general, ya, paling sering kita temukan. Oke. Dan ini bahasa matematikanya adalah dP dt gitu ya di setiap titik itu konstan gitu ya. Artinya perubahan tekanan terhadap waktu di setiap titik reservoir itu konstan gitu ya. Jadi kalau saya punya sumur, saya adalah sumur gitu ya, misalnya saya adalah sumur di suatu lokasi di reservoir, saya mengalami apa namanya, perubahan tekanan, oke, sebesar X gitu ya, penurunan PSI per berapa jam gitu ya, penurunan tekanan gitu. Kalau saya lihat sumur yang lain 500 meter atau 1 kilometer dari saya, dia akan turun juga tekanannya, DP/dt-nya dengan laju yang sama. Dia juga turun sebesar X gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau kita dapatkan pseudo steady state flow gitu ya. Ini biasanya kita dapatkan flow regime seperti ini ketika sinyal tekanan kita, gelombang tekanan kita sudah bertemu atau membentur batas-batas reservoir kita gitu ya. Nanti diikuti aja dulu ini prinsip-prinsipnya, nanti akan lebih tergambar gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya saya punya sumur di tengah sebuah reservoir gitu ya, dan ini reservoir saya.
ini kita ngelihat dari atas nih. Kita ngelihat dari atas ya. Misalnya ini batas dari reservoir saya, ini sumur saya. Oke. Nah, bayangkan reservoir ini seperti kolam, kolam yang tenang, ada air gitu ya. Dan ke dalam kolam itu kita buang kerikil. Ketika buang kerikil di tengah-tengah akan terbentuk pulse gitu ya, pressure pulse atau bisa kalian bilang juga gelombang tekanan gitu ya. Yang kalau kita ngelihat ya dari profil di kolam itu, gelombang tekanan itu akan makin lama makin besar dan sampai suatu titik dia membentur si si kolam itu sendiri gitu ya. Nah, sama ketika kita memproduksikan suatu sumur gitu ya, ketika kita memproduksikan suatu sumur, gelombang tekanan yang diakibatkan gangguan dari sumur karena kita produksi, gelombang tekanan itu juga akan merambat, propagasi sampai membentur batas-batas reservoir. Jadi kira-kira seperti ini kalau kita ilustrasikannya. Nah, di sini itu nah, jadi ketika kita produksikan akan ada pressure pulse. Beberapa lama pressure pulse-nya akan semakin meluas gitu ya. Semakin meluas lagi. Hingga pada suatu titik pressure pulse kita ini membentur reservoir. Ketika sudah terkena nih semua batas-batas reservoir kita, maka kita akan dapatkan flow regime yang sudah steady state flow. Ketika belum terbentur, ketika gelombang tekanan kita ini belum terkena boundary reservoir atau batas-batas reservoir, itu namanya transient. Oke, jadi di masa-masa ini kita masih dapatkan transient nih, ya. Ini tuh masih transient flow nih, yang berdasarkan panah saya. Ini tuh kita lagi bermain di transient flow. Tapi once kita sudah membentur reservoir kita, membentur batas-batas reservoir, si propagasi tekanannya, maka kita sebut itu pseudo steady state flow. Apa sih Pak? Apa sih Sir gunanya kita mempelajari flow regime? Karena nanti laju alirnya beda. Laju alir performa reservoir kita, atau kita ketika kita mau lakukan forecasting produksi, itu beda. Berbeda antara kita masih transient flow atau apa namanya unsteady state flow dengan pseudo steady state flow, yaitu berbeda apa namanya persamaan alirannya gitu ya. Sama juga kalau kita punya apa namanya kita punya pressure support gitu ya, kita punya aquifer di sekitar reservoir kita gitu, akan beda juga laju alirnya, akan beda juga persamaan alirannya. Jadi analisa kita sebagai reservoir engineer juga akan berbeda gitu. Misalnya kita punya aquifer yang mengelilingi reservoir kita gitu ya. Jadi akan ada tekanan, support tekanan gitu yang mengelilingi reservoir kita, nanti laju alirnya juga akan berbeda gitu ya. Jadi itu penting untuk kita pahami gitu ya. Nah, kalau kita buat apa namanya ilustrasinya lagi yang mengcompile semuanya, yang mengcombine semuanya. Kalau misalnya saya berdiri, sumur saya gitu ya, berdiri di titik XYZ. Oke, XYZ, bayangkan di XYZ, saya punya parameter tekanan dan saya bergerak terhadap waktu. Ya, lokasi saya tidak berubah. Lokasi saya tidak berubah. Saya selalu berada di XYZ. Saya adalah sumur di lokasi XYZ. Saya mau moving, saya mau bergerak maju terhadap waktu. Maka kalau saya adalah reservoir yang steady state, misalnya saya dikelilingi oleh pressure support, oleh aquifer, atau saya ternyata disupport dengan water flood, maka DPDT sama dengan 0. Saya tidak apa namanya, saya tidak berubah tekanan saya terhadap waktu. Tapi kalau saya masih masuk ke pseudo steady state, jadi setelah saya produksi, gelombang tekanan saya, pressure pulse saya sudah terkena dengan boundary reservoir sini gitu ya.
udah terkena semua nih boundary reservoir, saya akan mendapatkan perubahan tekanan terhadap waktu itu selalu konstan. Turun terus anteng gitu ya, turun terus. Tapi kalau saya masih masuk di unsteady state atau transient, which is kita dapatkan kalau kita baru pertama kali produksi, baru ada gangguan tekanan, maka perubahan tekanan saya terhadap waktu, kurvanya kira-kira seperti ini. Oke, ya pasti ini adalah grafik, ini adalah plot. Plot itu tidak ada, plot itu tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa berdiri sendiri. Yang membuat sebuah plot adalah persamaan matematik. Persamaan matematik ini yang akan kita pakai juga untuk mendapatkan persamaan aliran, laju alir, dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Dan itu yang akan kita reveal, kita buka satu persatu. Nah, tadi saya bilang persamaan aliran juga dipengaruhi bukan cuma oleh fase fluida atau compressibility fluida atau flow regime reservoirnya saja, tapi juga dipengaruhi oleh bentuk atau geometri dari reservoir. Okay? The shape of reservoir has a significant effect. Gitu ya. Bentuk reservoir itu punya pengaruh yang signifikan terhadap perilaku aliran. Okay? Most reservoir have irregular boundaries, and a rigorous mathematical description of geometry is often possible only with the use of numerical simulators. Gitu. Jadi sebenarnya di dunia nyata reservoir itu pasti punya boundary atau batas-batas yang irregular, gitu ya, bukan yang sederhana seperti yang saya tunjukkan, berbentuk radial, gitu ya, berbentuk seperti silinder, gitu ya. No, di dunia nyata pasti reservoir tuh zona-zonanya itu boundary-nya itu irregular, gitu ya. Dan untuk melakukan analisa terhadap irregular boundaries ini kita seringkali yang paling berguna adalah simulasi, gitu ya, yang secara numerik, gitu ya, numerical simulator, kita pakai reservoir simulation. Kalau kita harus bergantung sama analytical, bukan numerical ya, tapi analytical, jatuh-jatuhnya kita harus lakukan penyederhanaan, entah reservoirnya berbentuk radial atau berbentuk segi 4 atau segi 3, harus ada asumsi dan penyederhanaan, gitu ya. Tapi untuk analisa kita, gitu ya, supaya kita dapatkan analisa yang sederhana tapi cukup mendalam, kita tetap harus mengasumsikan, gitu ya. Jangan buru-buru kita simulasikan, gitu ya. Kita harus berangkat dulu dari analytical. Okay? For many engineering purpose, however, the actual flow geometry may be represented by one of the following flow geometries. Gitu ya. Jadi dalam bahasa reservoir engineer, gitu ya, bahasa analytical, kita bisa asumsikan aliran itu berbentuk radial, linear, spherical, dan hemispherical. Nah, kalau radial flow dulu, gitu ya, kalau radial flow, udah tergambar nih teman-teman. Kalau kita ngelihat dari atas, plan view, gitu ya, maka batas reservoir itu berbentuk radial, kita punya sumur di tengah-tengah, dan aliran akan bergerak secara radial dengan arah radial menuju sumur. Oke, kalau kita lihat dari samping penampangnya, maka akan ada aliran dari setiap section di dalam reservoir seperti ini. Oke, kalau kita punya aliran yang linear, gitu ya, alirannya bukan radial tapi linear, itu biasanya terjadi pada fracture, gitu ya. Jadi misalnya di sini saya punya reservoir, let's say berbentuk balok seperti ini, oke, dan kita punya sumur yang mempunyai hydraulic fracture, oke, maka aliran menuju fracture itu bukan radial, melainkan linear seperti ini, gitu ya, alirannya linear. Of course, implikasinya apa sih, Sir? Nanti penurunan matematikanya beda. Oke, ya, konsep-konsep seperti ini kan tidak ada gunanya kalau tidak ada matematikanya, gitu ya. Pada akhirnya nanti kita menurunkan persamaan matematika pasti akan berbeda, gitu. Dan
ya berbeda semua gitu analisa kita gitu ya kalau penurunan matematikanya berbeda gitu. Jadi apa namanya aliran menuju fracture itu seperti ini yang benar dan bukan seperti ini, seperti radial flow gitu ya. Jadi bukan seperti ini. Nah, kalau kalian fokus aja ke panah yang merah, seolah-olah saya membuat radial flow menuju sumur. That's wrong gitu ya. Kalau kita punya fracture, alirannya akan seperti ini, linear. Nah, kalau saya punya apa namanya? Ini sebenarnya bukan linear ya, tapi ini spherical atau hemispherical. Jadi ini spherical ya dan hemispherical. Spherical and hemispherical. Spherical dulu. Kalau spherical, misalnya saya punya reservoir di sini, oke, reservoir saya ini, dan saya punya sumur, tapi yang saya perforate, yang saya apa namanya, yang saya buka si apa namanya perforasinya, let's say saya perforasi di sini ya, saya perforasi misalkan 20 feet. Jadi tidak semua reservoir, ketebalan reservoir ini saya tembak, tapi saya cuma perforate di sini saja, gitu ya. Maka aliran akan berbentuk seperti lingkaran, spherical. Aliran dari atas akan menuju ke tengah, aliran dari bawah akan menuju ke tengah. Jadi seperti apa namanya, spherical, seperti lingkaran, flow yang akan terbentuk. Misalnya ini ketebalan reservoirnya segini, saya tidak membuka semuanya, jadi bukan open hole gitu ya. Jadi ketebalannya segini totalnya, tapi yang saya buka cuma sebagian. Maka saya akan mendapatkan spherical flow. Tapi kalau saya punya reservoir seperti ini, yang punya ketebalan seperti ini, yang di bawah kasusnya, oke, ketebalan, tapi saya bor, saya penetrasi hanya sebagian saja. Oke, jadi penetrasinya hanya segini. Oke, maka kita akan mendapatkan hemispherical atau setengah bola. Oke, jadi you can imagine ya, kalau kita memandang secara 3 dimensi, oke, kalau ini kan hanya 2 dimensi ya. Kalau kita pandang secara 3 dimensi, dia akan berbentuk seperti setengah lingkaran, si alirannya gitu ya. Dan itu nantinya akan berpengaruh terhadap aliran kita di dalam reservoir dan menuju sumur. Oke. Nah ini terakhir ya sebelum kita buka dulu untuk bertanya gitu. Jika teman-teman ada pertanyaan. Jadi di awal tadi saya mengatakan persamaan aliran reservoir itu dipengaruhi oleh fasenya, entah dia gas, liquid, atau water atau oil, flow regime, entahkah dia transient, pseudo steady state atau steady state, dan juga dipengaruhi oleh aliran, entah dia radial, entah dia linear, entah dia spherical atau hemispherical, dan ini faktor terakhir ya, number of flowing fluids in the reservoir. Berapa banyak fase yang mengalir di dalam reservoir kita? Apakah oil, water, gas, oil, water saja, oil, gas saja, gas, water saja, atau three phase, oil, water, gas? Pasti itu nanti persamaan alirannya akan berbeda. Oke, jadi analisa kita juga akan berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke equation-nya nih, jadi yang atas-atas itu yang sebelum-sebelumnya itu kita bahas konsepnya, tapi ujungnya kan kita harus membuat equation. Equation ini yang akan kita pakai dalam perhitungan kita di kalkulator, di Excel, di simulator, di perhitungan tangan. Sebagai engineer kita akan pakai equation, gitu ya. Ujung-ujungnya semuanya adalah equation. Gitu. Jadi konseptualisasi yang kita lakukan di sini semua di atas-atas ini itu adalah untuk mendapatkan equation pada akhirnya. Oke.